semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu. Apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu. Apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Lagi baca buku apa nih? Oh, aku lagi baca buku tentang marga satwa nih. Kamu tahu gak sih, ternyata banyak banget loh keunikan tentang marga satwa di dunia ini. Oh ya, apa saja itu? Yang pertama, kadal ada yang bisa berjalan di air loh. Yang kedua, cacing tanah tidak ada yang jantan maupun betina. Yang ketiga, elang memiliki mata sangat tajam sampai 4 kali lipat mata manusia. Wah, Lalu, bunga memiliki lidah yang sangat panjang sampai sepanjang tubuhnya. Selain itu, bunga dapat tidur sampai wah, ternyata banyak banget ya keunikan binatang di dalam dunia ini. Tapi ceritanya nanti dulu ya, soalnya kita harus bersiap-siap untuk beribadah. Oh iya, tuh punya beribadah nih. Yuk teman-teman, kita bersiap-siap untuk beribadah. Teman-teman, mari kita menyiapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Jangan lupa untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah. So are you ready? Let's go! Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur.
bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa. Yuk adik-adik, kita mau memasuki rumah Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, puji-pujian, dan penyembahan buat Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yuk kita nyanyikan dari depan ya. Kami masuki gerbangnya Tuhan dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yuk angkat tangannya yuk. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi ya. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yeay, puji Tuhan. Yuk adik-adik, saatnya kita mau sembah Tuhan. Angkat kedua tanganmu, biar kita semua lebih sungguh-sungguh lagi masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Biar kita semua mengalami hadirat Tuhan di rumah-rumah kita. Yang rindu merasakan hadiratnya Tuhan, kau bawa persembahanmu yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Katakan, kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Katakan, kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas
Yesus berkati keadaan COVID-19 di Indonesia agar cepat berakhir. Tolong berikan hikmat kepada pemerintah di Indonesia agar bisa mengatasi keadaan COVID-19. Berkati vaksin COVID-19 agar bisa mencegah penularan COVID-19. Berkati tenaga medis dan rumah sakit agar bisa merawat pasien COVID-19 dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mila, ayo ibadah Mila, udah siang nih. Iya Min, ntar aku ibadah kok. Mila, ayo cepetan ibadah, nanti kamu telat gak bisa ikut Kids Zoom. Iya, 5 menit lagi ngomong sama Sheryl. Mila. Iya, aku nonton. Shalom adik-adik, seperti cerita Naura tadi, karena Naura terlalu asik dengan dirinya sendiri melihat pemandangan yang indah, secara tidak sadar adik-adik, dia tersesat, dia tertinggal jauh dari guru dan teman-temannya. Nah, seperti kadangkala di kehidupan kita adik-adik, iya, aku udah nonton videonya, lucu banget ya. Bosenin banget sih. Bosan. Foto-foto
matanya ditutup, dia tidak bisa melihat apapun, tapi dia percaya sepenuhnya sama kakak kalau kakak tidak akan membuat dia jatuh adik-adik, dan dia ikut sesuai dengan apa yang petunjuk yang kakak berikan. Seperti kita adik-adik, di tahun integritas ini kita harus berjalan sesuai dengan tuntunan. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Pastinya kalian luar biasa ya. Nah, dari kisahnya Mila tadi, menurut kalian baik nggak kalau misalnya beribadah dengan sikap seperti itu? Enggak ya, nggak baik ya. Karena apa? Karena saat kita lagi ibadah, kita nggak boleh yang namanya makan-makan, main handphone, main game, teleponan sama teman-teman. Itu adalah sikap yang salah. Karena apa? Karena kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita harus menghormati Tuhan. Jadi di saat kita lagi beribadah, kita harus menaruh fokus kita, menaruh hati kita tertuju pada Tuhan Yesus. Nah, hari ini kakak pengen bagiin tentang pentingnya menghormati Tuhan. Nah, kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Musa. Penasaran? Ayo kita dengerin ya ceritanya. Tuhan memanggil Musa untuk naik ke atas gunung Sinai. Di atas gunung, Tuhan memberi Musa 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah yang harus diikuti seluruh bangsa Israel. Tuhan berkata, kalau mereka mengikuti 10 perintah Allah ini, Tuhan akan memberkati dan menjaga mereka. Namun, jika mereka melanggar perintah-perintah Allah, Tuhan akan menghukum mereka. Musa menghabiskan waktu yang sangat lama di atas gunung tersebut, sampai-sampai orang Israel yang menunggunya di kaki gunung bertanya, apakah Musa akan kembali? Karena mereka tidak sabar, mereka menuntut Tuhan palsu yang bisa mereka sembah. Mereka meminta Harun untuk membuat Allah yang akan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir karena mereka berpikir bahwa Musa tidak akan kembali lagi. Ketika Tuhan melihat perbuatan orang-orang tersebut, Dia menyuruh Musa untuk turun karena bangsa yang Dia pimpin telah menyimpang dari jalannya. Mereka membangun patung lembu emas dan menyembahnya. Ketika Musa turun dan melihat perayaan patung anak lembu emas tersebut, dia sangat marah dan melemparkan 2 loh batu ke tanah sampai hancur berkeping-keping. Bagaimana orang-orang ini tidak berterima kasih kepada Tuhan dan melupakan Tuhan yang telah menyelamatkan dan membebaskan mereka dari tangan orang Mesir? Musa lalu berdiri di tengah mereka dan berseru, barang siapa di pihak Tuhan, berdirilah denganku. Semua anak Lewi datang dan berdiri di dekat Musa. Kemudian, Musa memberi instruksi untuk membunuh orang-orang lainnya sebab mereka lebih memilih untuk melakukan penyembahan berhala. Di hari itu, 3.000 orang Israel mati karena hati mereka yang jahat dan dosa yang mengerikan. Tuhan juga mengirim tulah kepada mereka yang tersisa. Meskipun Tuhan tetap menghukum mereka karena tidak taat, Tuhan tetap mengampuni dan mengasihi bangsa ini. Tuhan tetap memimpin mereka menuju tanah perjanjian. Nah adik-adik, dari kisahnya Musa tadi kita bisa belajar satu hal, yaitu kita harus menghormati kemuliaan Tuhan Yesus. Dari cerita tadi ternyata masih banyak ya orang-orang Israel yang hidupnya tuh tidak takut akan Tuhan. Mereka bisa-bisanya membangun patung lembu emas di saat mereka berpikir bahwa Musa itu sudah mati di atas gunung Sinai karena Musa tidak kembali. Namun kita semua tahu bahwa kemuliaan yang paling tinggi hanya ada pada Tuhan Yesus, bukan pada patung-patung, bukan pada gadget-gadget kita, atau bahkan orang lain. Nah, menurut kalian Tuhan Yesus sedih nggak saat orang-orang Israel ini malah menyembah patung berhala? Ya, Tuhan Yesus sangat sedih karena harusnya bangsa Israel yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, harusnya mereka tahu bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang mempunyai kemuliaan yang paling tinggi dan bahwa mereka harus selalu menghormati Tuhan Yesus. Adik-adik, kalian tahu nggak kenapa kita harus menghormati kemuliaan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan? Karena di Alkitab ditulis di Wahyu 14 ayat 7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Pasti sekarang kalian bingung, Kak, gimana caranya kita bisa menghormati kemuliaan Tuhan? Nah, kakak kasih tahu ya salah satu caranya. Yang paling gampang adalah kita menghormati Tuhan saat kita lagi ibadah. Sekarang gini deh, coba kalian bayangin kalau kalian lagi ada di istana presiden.
Kalian nggak mungkin kan lari-lari berkeliaran, atau kalian teriak-teriak ngobrol sama teman-teman, atau kalian ketawa-ketawa, atau kalian sibuk main HP kalian. Nggak mungkin kan? Karena kalian mau menghormati Bapak Presiden. Nah, sama seperti Tuhan. Ketika kita datang ke dalam rumah Tuhan Yesus, ketika kita beribadah di rumah Tuhan Yesus, kita nggak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Walaupun kita sekarang lagi ada di rumah, kita beribadah lewat online, lewat YouTube, kita harus mempunyai sikap yang menghormati Tuhan. Kita nggak boleh main handphone, kita nggak boleh makan-makan, kita nggak boleh sambil main-main atau sambil tidur-tiduran. Sekalipun tidak ada yang lihat, tapi Tuhan Yesus itu lihat loh. Dan pasti kalian gak mau kan bikin Tuhan Yesus sedih. Makanya kakak mau ngajak kalian semua dari hari ini, yuk kita semua punya sikap yang benar saat kita beribadah. Kita mau menghormati Tuhan, kita mau menghormati kehadirat Tuhan dan memuliakan Dia. Amin. Yuk adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman hari ini, kakak mau ajak kalian semua untuk berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kalau kami sudah belajar Tuhan cara-cara untuk menghormati Engkau Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang selalu mengajarkan kami Tuhan, Engkau yang selalu mengingatkan kami Tuhan untuk lebih serius lagi Tuhan saat beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami janji Tuhan, dari saat ini Tuhan kami mau Tuhan lebih menghormati Engkau Tuhan. Kami gak mau main-main lagi Tuhan saat kami lagi beribadah ya Tuhan. Dan Tuhan, kami janji Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, biar semuanya Tuhan kami lakukan Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik angkat kedua tanganmu dan terima berkat daripadanya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kalian semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. God bless you kids. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan ya cerita dari Kak Abi bagaimana kita harus respect atau hormat. Respect kepada siapa? Respect kepada Tuhan dan sesama kita, terutama orang tua kalian. Nah, hari ini Kak Stefani ingin mengajari kalian untuk melukis. Melukis apa ya? Melukis pohon respect. Nah, mau tahu bagaimana caranya? Ikuti Kak Stefani ya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah cat air, kakak menggunakan warna kuning, merah, hijau, dan putih. Kakak juga menggunakan kertas buffalo berwarna hitam. Ada kuas juga, ada cotton bud, dan ini solatip. Oke, mau gimana ya cara bikinnya ya? Kakak akan mulai ya. Pertama-tama adik-adik, kalian mengambil kuas ini untuk melukis batang pohonnya. Kakak menggunakan warna kuning nih supaya kelihatan. Nah, seperti ini ya. Ini batang pohonnya kita bawa ke atas seperti ini. Dimulai dari tengah-tengah kertas ya adik-adik. Lagi. Nah, kurang lebih seperti ini adik-adik batang pohonnya. Setelah ini kita akan menggunakan cotton bud untuk melukis daun-daunnya. Selanjutnya kita akan menggunakan cotton bud. Kita ambil ya adik-adik cotton budnya seperti ini, boleh 4, 5, 6, 7 terserah kalian ya. Setelah itu kita ratakan seperti ini, lalu kita solatip. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik, kita menggunakan cotton bud yang sudah kita satukan ini untuk menggambar daunnya ya. Caranya seperti ini. Diletakkan di tengah-tengah antara warna hijau dan warna putih. Ya. Lalu kita mulai cop, 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 cop seperti ini. Wah, bagus ya. Dan kita lanjutkan sampai penuh daunnya. Lihat adik-adik, bagus ya. Kita tunggu sampai setengah kering, oke? Setelah jadi seperti ini adik-adik, kita bisa menggunakan cotton bud yang satu aja nih untuk bikin bunganya. Kita mau menggunakan
warna merah dan kita letakkan seperti ini adik-adik. Tidak perlu terlalu banyak ya. Nah, kita bisa memberikan aksen bunga. Sudah deh. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menuliskan kata respect sebagai akar dari pohon ini. Menggunakan kuas ya adik-adik. Nah, ini adalah akar dari pohon ini. Seperti apa yang telah kita lukiskan barusan adik-adik. Pohon ini memiliki akar respect. Demikian juga hidup kita. Di dalam hati kita, kita harus mempunyai respect terhadap Tuhan Yesus dan sesama kalian. Terutama orang tua kalian. Seperti di Alkitab tertulis loh adik-adik, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi ini. Haleluya, God bless you, selamat hari Minggu. Membaca buku itu sangat baik, bisa memberikan kita pengetahuan dan kepandaian. Apalagi kalau kita membaca Alkitab. Ayo kita berkumpul di ibadah online dan Kids Zoom dalam acara Children's Book Day pada hari Minggu 14 Maret 2021. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.